Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deti Anita, NPM 233507129. Nah, di sini saya akan melakukan perbandingan, yaitu perbandingan kebebasan pers yang ada di Indonesia dan juga yang ada di negara Malaysia. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan tradisional. Setiap negara memiliki sistem dan undang-undang kebebasan persnya sendiri. Nah, hal ini karena negara-negara tersebut memiliki perbedaan dalam tujuan, fungsi, dan latar belakang sosial politik yang menyokongnya, sehingga undang-undang yang diterapkan juga berbeda. Nah, Malaysia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Selain itu, Malaysia menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kebebasan pers yang berdemokrasi karena pers memainkan peranan dalam mengelola pemerintahan dengan membentuk pendapat publik. Pers boleh membentuk dan menghancurkan kebijakan negara dan pemimpin pemerintahan. Nah, pemerintahan di Malaysia berasaskan demokrasi berparlemen dan raja berperlembagaan. Melalui sistem ini, kuasa berada di tangan rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka di peringkat negeri dan negara. Pers pertama ditumbuhkan di Malaysia pada 1806 di Pulau Pinang dalam bentuk pers yang bercorak bahasa Inggris, yaitu Prince of Wales Island Gazette, yang diperkenalkan oleh A.B. Bond. Beliau adalah seorang editor, penerbit, dan pencetak pers. Pers yang terkenal hasil karyanya di Madras yaitu The Hirkara dan Madras Gazette yang telah mendapat keizinan Kompani Hindia Timur Inggris 18 tahun kemudian, yaitu pada 1824. Pers kedua diterbitkan di Singapura yang dikenali dengan Singapore Chronicle. Malaysia mengamalkan prinsip kebebasan pers, namun kebebasan pers yang dimaksud di sini bukanlah bebas sepenuhnya, tetapi tertakluk kepada peraturan dan undang-undang. Kebebasan berkebijakan oleh peraturan, undang-undang yang melibatkan akta-akta perusahaan dan penerbitan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, walaupun kita bebas bersuara, namun perusahaan penerbitan pers khususnya wajar mematuhi polisi peraturan yang telah ditetapkan. Nah, pers di Malaysia secara umumnya diterbitkan dan dikuasai oleh golongan yang mempunyai dua tujuan utama. Untuk yang pertama itu bertujuan untuk perniagaan. Nah, yang kedua itu bertujuan untuk menyamarakan penguasaan dalam konteks menyebarkan paham, memperkukuhkan kekuasaan, dan sebagainya. Seterusnya, pihak pers akan mempunyai tujuan yang menggabungkan faktor kekuasaan dan keuntungan. Oleh karena itu, tidak heranlah pers-pers nasional di negara Malaysia dipelopori oleh golongan yang terkait dengan pemerintahan dalam usaha untuk mencari kepentingan untuk negara ataupun partai. Bila ada pihak yang mengatakan bahwa Malaysia tidak memiliki kebebasan pers, itu adalah salah. Jika dilihat dari perspektif umum, kebebasan pers nasional itu telah terwujud. Hanya sudut pendekatan itu dilihat hampir membelahi pihak pemerintah. Memang ada suara umum disalurkan, hanya sudut pendekatan yang digunakan berbeda. Ada juga beberapa pers nasional yang fleksibel dalam laporan berita, walaupun secara tersiratnya dikuasai oleh pihak tertentu. Dalam liputan berita, penulisan haruslah tertakluk mengikuti undang-undang seperti Konstitusi Negara, Akta Rahasia Resmi, Akta Hak Cipta 1972, Akta Hasutan 1984, Akta Percetakan dan Penerbitan 1984. Nah, Akta Pemilu 1954 dan juga Etika Kewartawanan. Etika yang diperkenalkan pada 20 Mei 1989 antara lain menetapkan tugas wartawan melaporkan kebenaran serta menghormati hak orang ramai untuk mendapatkan maklumat yang benar. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Untuk selama merdeka, pers di Indonesia telah mengalami 4 fase. Di antaranya adalah yang pertama pers masa revolusi, untuk yang kedua itu pers masa liberal dan terpimpin, untuk yang ketiga itu pers era Soeharto pada tahun 1966 sampai 1968, yang keempat pers era reformasi. Nah, untuk perbedaan pers Malaysia dan Indonesia, Malaysia dan Indonesia sama-sama memiliki masyarakat majemuk dari segi agama, budaya, etnis, suku, dan ras. Perbedaan masyarakat ini tuh memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan dinamika kebebasan pers yang ada di dua negara tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan itu
perbedaan pers yang ada di Indonesia dan juga yang ada di negara Malaysia. Untuk yang di Indonesia itu yang pertama, pers pertama kali diperkenalkan oleh Belanda di Indonesia dan undang-undangnya Civil Law. Untuk yang kedua, itu selama merdeka, Indonesia telah memiliki 4 sistem pers yang berbeda dengan pers masa revolusi, pers masa liberal dan terpimpin, pers Pancasila, dan pers era reformasi. Untuk yang ketiga itu mengenai nilai-nilai kebebasan pers sendiri telah diakui di dalam Undang-Undang 1945, yaitu diatur dalam pasal 28, pasal 28E ayat 2 dan 3 serta pasal 28F. Oleh itu jelas negara telah mengakui bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berpikir adalah merupakan bagian daripada mewujudkan negara yang demokratis dan berkebijakan atas hukum. Untuk yang keempat, pers tidak dimiliki oleh partai pemerintah secara resmi. Dalam kampanye politik, semua media massa dituntut memberikan proporsi yang sama bagi semua partai ataupun kandidat calon presiden, walaupun pers tersebut dimiliki oleh anggota partai secara perorangan. Yang kelima, pers Indonesia sebagai suatu sistem berkait dengan aspek-aspek lainnya yang mengemukakan bahwa kebebasan pers Indonesia itu berlandaskan segi adil, yaitu Pancasila, konstitusional, yaitu Undang-Undang Kebijakan 1945 dan ketetapan MPR. Untuk yuridis itu Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999, kemasyarakatan tata nilai sosial yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Untuk etis, norma-norma kode etik jurnalistik atau wartawan profesional. Nah, untuk yang terakhir itu undang-undang yang mengatur media massa di Indonesia dibedakan antara media massa cetak yang diatur dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, sementara media massa yang bersifat penyiaran yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2003. Nah, selanjutnya itu ke negara Malaysia ya, itu persnya, kebebasan persnya seperti apa? Itu yang pertama, negara tersebut mewarisi sistem pers yang ditinggalkan oleh British dan undang-undang etisnya common law. Untuk yang kedua itu negara berhak mengawal kebebasan pers berkebijakan undang-undang. Yang ketiga, pers dimiliki oleh partai. Yang keempat, kebebasan bersuara dijamin oleh konstitusi negara Malaysia dalam perkara 10.1a dan perkara 10.2a pers telah diatur. Untuk yang terakhir itu, walaupun kode etika wartawan telah ditetapkan, namun pihak pers masih terikat dengan beberapa undang-undang yang mengontrol pers, seperti Konstitusi Negara Malaysia, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan pada tahun 1984, Akta Vita 1957, dan Akta Hak Cipta pada tahun 1987. Mengenai nilai-nilai kebebasan pers sendiri di Indonesia telah diakomodir dalam Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen, yaitu diatur dalam pasal 28, pasal 28E ayat 2 dan 3 serta pasal 28F. Oleh karena itu jelas negara telah mengakui bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berpikir adalah merupakan bagian dari perwujudan negara yang demokratis dan berkebijakan atas hukum. Nah, kita udah sampai ke puncak akhirnya ya, di kesimpulannya. Kesimpulannya itu kebebasan pers merupakan hal yang mutlak untuk dikawal dan dijamin oleh undang-undang. Namun demikian, pers sebagai bagian daripada demokrasi harus memiliki profesionalisme dan tanggung jawab dalam melakukan tugasnya. Kebebasan pers tidak dapat dinafikan merupakan suatu unsur penting dalam pembentukan suatu sistem bernegara yang demokrasi, terbuka dan transparan. Pers sebagai media informasi merupakan demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika pers sebagai media informasi dan juga sering menjadi media koreksi dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesional kewartawanannya. Hal ini penting untuk menjaga objektif dan transparansi dalam dunia pers sehingga pemberitaan dapat dipaparkan secara sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut atau di bawah ancaman daripada pihak pemerintah. Sekian pemaparan materi tentang perbandingan politik kebebasan pers yang ada di negara Indonesia dan kebebasan pers yang ada di Malaysia yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.